Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan fadilah bulan Ramadan. Fadilahnya bulan Ramadan seperti sabda Nabi yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Bagi artinya kurang lebih demikian, bagi siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya orang tersebut terkena api neraka. Senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kita sebagai orang Islam harus benar-benar merasa senang dengan adanya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu termasuk bulan rahmat. Bulan di mana Allah memaafkan dosa-dosa hambanya, Allah menerima amalan-amalan hambanya. Bagi orang yang belum dimaafkan dosanya oleh Allah setelah bulan Ramadan sempurna, itu termasuk orang yang rugi, orang yang kurang beruntung. Seperti yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ruwiyan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, rahima anfu rajulin ay lahiqahu dhullun wa hikara dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa rahima anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yudkhilu bisababihi jannah wa rahima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadanu qabla ayyufar lahu li'anna ramadana syahru rahmatin wa maghfiratin minallahi ta'ala fa illam yughfar lahu fi fahuwa maghbunun. Termasuk kurang barokahnya di sini maka dikatakan orang yang tidak punya jalur hidup, orang yang tidak beruntung. Seperti yang pertama adalah ketika nama Rasulullah disebutkan, kita tidak membaca sholawat terhadap Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang yang mendengarkan tidak membaca Allahumma sholli alaihi. Jadi orang itu disamakan dengan orang yang tidak punya jalur hidup, ya tidak baik, ya kurang sempurna. Satu. Termasuk lagi adalah rahima anfu rajulain, orang yang tidak punya dosa adalah orang yang tidak mau memberi hak kepada kedua orang tua atau kepada salah satu orang tua. Kenapa? Sebab dengan adanya kita memberi hak kepada orang tua, haknya orang tua berikan kita, itu di mana haknya orang tua yang harus kita laksanakan. Ketika orang kita itu harus bisa menghormati kedua orang tua, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Karena dengan adanya kita menghormati orang tua, kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita selalu menyakiti orang tua, kita sulit untuk masuk ke dalam surga. Sudah dikatakan ridullah fi ridul walidain,
ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Kalau kita selalu menyakiti kedua orang tua, maka sulit kita itu mendapat ridho kedua orang tua. Kalau orang tua sudah tidak memberi ridho, tidak meridhoi kepada anaknya, Allah pun juga tidak akan meridhoi. Jadi orang yang tidak memberi hak, termasuk lagi haknya orang tua yang harus kita berikan. Orang tua kita tidak mampu, maka kewajiban kita, kalau memang kita mampu, supaya membiayai kedua orang tua atau salah satu kedua orang tua. Termasuk lagi adalah orang yang rawarahima amfurajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla ayyughfar lahu. Ini sudah termasuk orang yang tidak beruntung. Orang yang disamakan tidak punya janur hidung adalah ketika masuk bulan Ramadan dan bulan Ramadan sudah selesai. Sudah, kalau Ramadannya 29 sudah mencapai 29 hari, 30 hari. Ternyata orang tersebut dosanya belum dimaafkan oleh Allah. Itu di mana orang tersebut termasuk orang yang tidak beruntung, orang yang sangat rugi. Kenapa? Orang yang tidak dosanya belum dimaafkan oleh Allah sedangkan bulan Ramadan sudah selesai, sudah sempurna. Karena bulan Ramadan itu termasuk bulan rahmat dari Allah, bulan kemaafan dari Allah. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat kepada Allah pada bulan Ramadan, kalau kita memohon ampunan kepada Allah pada bulan Ramadan, maka Allah akan memberi rahmat, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita memang benar-benar mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk fadilah keutamaan dari bulan Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam idza kana awwalu lailatin min ramadhana yaqulu Allahu ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man dzalladzi yaqlubuna fanaqlubuhu wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati ramadhan. Faya'murullahu ta'ala al-kiram katibin fi syahri Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihimus sayyiat wa yamhullahu ta'ala anhum bi dzunubahum al-madiyah. Itu artinya ketika datang bulan Ramadan, malam satu permulaan bulan Ramadan, Allah dawuh, di mana orang yang senang kepada saya? Man utai soponi wong iku wong. Man utai sopo iku wong alladzi yuhibbuna, bagi siapa yang senang kepada Allah, Allah pun senang kepadanya. Wa man dalladzi yatlubuna fanatlubuhu, orang yang mencari Allah, Allah akan mencarinya. Jadi kalau cara kita mencari Allah berarti kita itu ya beramal baik. Kita itu baca istighfar, tasbih, tahlil, kita baca. Allah itu dekat dengan kita, bahkan dekatnya Allah kepada kita itu lebih dekat daripada kedua orang. Allah sangat dekat kepada kita, tapi kalau kita tidak mendekat kepada Allah, ya Allah tidak akan dekat. Kalau kita menjauh kepada Allah, jauh. Makanya
Kalau kita, bagi siapa yang senang kepada Allah, Allah senang kepadanya. Bagi siapa yang mencari Allah, Allah akan mencarinya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna lahu bi hurmati Ramadan. Dan bagi siapa yang memohon ampunan kepada Allah, Allah akan memaafkan bi hurmati Ramadan. Disebabkan mulianya bulan Ramadan. Jadi mumpung sekarang ini adalah bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama beramal baik, amal ibadah kepada Allah, seperti kita itu melakukan sholat tarawih, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan jangan puasa tutup gendang, artinya tanggal 1 puasa, kemudian tanggal 2 tidak puasa sampai 28, tanggal 29 puasa lagi. Jangan seperti itu. Bagaimanapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita memang benar-benar senang kepada Allah, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka kita akan melaksanakan kewajiban tersebut. Kita akan melakukan puasa bulan, kita akan melakukan puasa tanpa merasa kesulitan, tanpa merasa berat. Nah, kita kadang-kala tidak puasa lah. Saya itu kerjanya jadi kuli bangunan, saya itu kerjanya tukang beca, saya itu kerjanya ini dan itu. Itu berat bagi saya untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Saya itu harus mencari nafkah, memberi nafkah kepada keluarga adalah wajib, puasa wajib. Nah, kalau kita itu benar-benar senang kepada Allah, senang dengan datangnya bulan Ramadan, melaksanakan puasa bulan Ramadan tidak akan terasa berat. Bagaimanapun keadaan kita. Lain kalau kita itu memang rasa senangnya kepada Allah sedikit, rasa senangnya dengan datangnya bulan Ramadan sedikit, ya kita itu untuk melakukan puasa sepertinya agak sulit. Apalagi kita itu akan melakukan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih, dalam sholat tarawih aminnya itu kebanyakan agak keras. Biasanya gini: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kita itu harus pahami dulu apa artinya amin. Amin itu adalah memohon kepada Allah agar supaya doa kita itu diterima, agar supaya sholat kita itu diterima. Coba bagaimana kira-kira kalau kita memohon kepada Allah, sentak Allah disentak, amin. Perumpamaan kita minta uang kepada orang tua, kita minta uang kepada orang tua, minta. Nah, itu bagaimana? Nah, nanti kalau sholatnya itu, bacaannya itu pelan, nanti yang sholat jamaah juga sedikit. Ya, bisa sholatnya dengan cara cepat, bacaan cepat, tapi ketika membaca akhir surat Fatihah jangan dipercepat, jangan dipendekkan. Ghairil maghdubi alaihim, amin. Ghairil maghdubi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tidak mungkin imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kalau itu namanya tidak sesuai, enggak serasi, enggak sejalan. Makanya ketika sholat tarawih itu kita juga harus perhatikan masalah tumak-ninahnya, karena sholat sah dan tidaknya ya harus ada tumak-ninah, bukan kejar-kejaran seperti orang yang dikejar setan, bukan.
Jadi marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih itu dengan rasa hikmah kepada Allah. Karena sholat itu adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dalla, jadi bagi siapa yang memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut disebabkan mulianya bulan Ramadan. Fayaqmurullah ta'ala al-kiramal katibin fi syahri Ramadan ay yaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihimus sayyi'at wa yaqullah ta'ala lahum dhunubahumul madiyah. Allah memerintahkan kepada malaikat pencatat amal agar supaya pada bulan Ramadan malaikat tersebut hanya mencatat amal kebaikan, sedangkan amal yang tidak baik tidak dicatat. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut, yang dosa-dosa yang terdahulu. Tapi ingat, masalah hakul adami tetap hubungannya dengan manusia. Kalau kita, apakah dosa kita benar-benar dimaafkan oleh Allah? Benar, Allah akan memaafkan dosa kita kalau memang kita itu benar-benar mohon maaf kepada Allah. Ini dikisahkan, ada kisahnya seorang laki-laki, fukiya anna rajulan ismu Muhammad kana la yusalli qattu fa idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bisiyabi wa tibi wa yusalli wa yaqdi ma falahu fakira lahu lima taf'alu dzalik. Ada suatu kisah, ini namanya, orang tersebut adalah bernama Muhammad. Dia tidak pernah sholat, tapi di saat masuk bulan Ramadan dia menghiasi diri, memakai pakaian yang baik, menggunakan minyak wangi, dan sholat yang ditinggalkan, berarti sholat dari Syawal sampai masuk bulan Sya'ban itu dikodok semua. Dikodok kapan? Pada bulan Ramadan. Kenapa kok? Karena orang itu benar-benar memohon ampunan kepada Allah agar supaya dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Jadi dari bulan Syawal, masuk bulan Syawal tidak sholat sampai Sya'ban akhir. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, semua sholatnya itu dikodok. Pada waktu orang tersebut meninggal dunia, fakira lahu lima taf'al dzalika faqala. Akhirnya orang tersebut ditanya. Jadi saya ulangi lagi, orang laki-laki yang tidak pernah sholat tapi sholatnya kemudian diqadi pada bulan Ramadan, hanya ditanya, kenapa sampan lakukan? Kenapa sampan itu lakukan? Jadi puasanya bulan Ramadan, sholat bulan Ramadan diqadai tadi, setelah itu tidak sholat. Jawabnya gimana? Karena bulan Ramadan adalah termasuk bulan taubat, bulan rahmat, bulan barokah. Jadi saya mau mengharapkan kepada Allah, saya mengharapkan dengan adanya, mengharapkan fadlnya Allah agar supaya dosa-dosa saya itu dimaafkan oleh Allah. Lantaran itulah, dengan adanya tersebut, famata faruya bil manfaqin lahuma fa'alallahu bika faqala ghafari rabbi bi hurmati ta'dimi Ramadan. Pada waktu orang itu meninggal dunia, ada orang yang bermimpi. Ketika bermimpi ditanya, apa yang Allah perbuat? Allah memaafkan semua dosa saya. Dengan apa? Bi hurmati Ramadan. Dengan kelantaran menghormati bulan Ramadan. Akhirnya dosa-dosa orang tersebut dimaafkan, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Ini fadilah bulan Ramadan. Mumpung sekarang itu masih masuk bulan Ramadan,
mari kita beramal dan memohon ampunan kepada Allah agar supaya dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala idza stayqadha ahadukum min nawmi fi syahri Ramadan wa taharraka fi firasihi wa taqallaba min janibi ila janibin yaqulu lahu malakum barakallahu fika wa rahimakallahu fa idza qama bi niyatis shalah yad'u lahu al-firasu ila akhirih. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dari Rasulullah ketika pada bulan Ramadan orang tersebut bangun pada malam hari dan bergerak-gerak, kemudian balik kanan balik kiri, Allah malaikat dawuh, barakallahu, berdirilah, semoga Allah memberi barakah, semoga Allah memberi rahmat. Ketika faidah qamiyati sholat, ketika orang itu ada niatan untuk melakukan sholat, maka lemeknya, maka ranjangnya itu berdoa kepada Allah. Allahumma aqim fi farasal marfu'ah wa ila, jadi kasurnya ranjangnya itu berdoa, ya Allah, berilah orang ini rahmat, berilah orang ini ranjang yang diluhurkan. Dan ketika orang itu memakai pakaian, berarti kalau laki-laki pakai sarung, kalau orang perempuan pakai rok. Ketika orang itu sudah menggunakan memakai rukuknya berdoa, Allahumma ya Allah, berilah orang ini perhiasan surga. Ketika memakai sandal juga mendoakan, Allahumma sabbit qadamaihi ala sirat, ya Allah, tetapkanlah, jadikanlah dia bisa melewati siratal mustaqim, memohon kepada Allah. Ketika dia wudu, nah tempatnya itu juga mendoakan kepada Allah, ya Allah, berilah dia itu tempat air yang bikin di surga ketika wudu. Ketika, saya ulangi, wa idza tanawala al-ina yad'u lahu al-ina wa yaqulu Allahumma atini aqwabil jannah wa idza tawadda yad'u lahu al-ma ila akhir. Ketika orang itu sudah mengambil dayungnya berdoa, ya Allah, berikanlah orang ini tinggi di surga. Ketika melakukan wudu, sudah wudu, maka air wudunya itu berdoa kepada Allah, Allahumma tahhirhu minadz dzunubi wal khataya, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa dan kesalahan orang tersebut. Ini semua mendoakan nanti dengan adanya bulan Ramadan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Dan ketika wa idza qama ila shalah lahu al-baitu, ketika orang itu sudah sholat, wa idza qama ila shalah, sudah sholat, maka rumah tersebut juga berdoa kepada Allah, Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu, ya Allah, luaskanlah dan terangilah kuburannya orang tersebut. Jadi semua itu berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan, memohonkan agar Allah memberi rahmat. Akhirnya Allah itu melihat orang tersebut dengan rahmat. Dan Allah wa yaqulu inda du'a ya abdi minka ad-du'a wa minna al-ijabah wa minka as-su'al wa minna an-nawal wa minka al-istighfar wa minna al-ghufran.
ketika orang itu berdoa, Allah jawab, ya abdi, ya hambaku, sampan berdoa saya yang mengabulkan, sampan memohon saya yang memberi, sampan yang berdoa meminta ampunan saya yang memaafkan. Jadi kalau kita itu pada bulan Ramadan, jadi fadilahnya bulan Ramadan, pada bulan Ramadan kita pasti itu sholat bangun malam karena kita akan melakukan sahur. Di sebelum sahur, marilah kita bersama-sama melakukan ibadah pada malam hari, entah itu sholat tahajud, sholat hajat, terserah. Yang penting jangan tinggalkan mumpung pada bulan Ramadan dan kita itu biasanya pasti kita itu bangun malam, gunakan bangun kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga disebutkan pada hari kiamat. Jadi disebutkan dalam hadis inna Ramadan yaj'u yaumal qiyamah fi ahsani suratin fayasjudu baina yadayillah ta'ala fayaqullah. Pada Ramadan, bulan Ramadan itu besok pada hari kiamat datang dengan bentuk yang sangat baik, dengan rupa yang sangat bagus, yang sangat tampan, sujud kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Ya Allah tanya, ya Ramadan sal hajataka, bulan Ramadan, mintalah apa keinginanmu. Fakul biyadi man arafa haqqatah. Kan Allah juga jawab, ambillah orang-orang Fahud ngalamu sira biyadi man kelawan tanganmu, ambillah dengan orang-orang yang mengerti pada hakmu. Artinya gimana? Orang yang mengerti kepada haknya bulan Ramadan, berarti orang-orang itu melakukan puasa bulan Ramadan, ibadah pada bulan Ramadan. Akhirnya bulan Ramadan itu mengelilingi di pelataran, mengelilingi ada di hari kiamat, keliling mencari orang-orang yang melakukan puasa Ramadan, menjadi orang-orang yang menghormati bulan Ramadan, yang memberi haknya bulan Ramadan. Akhirnya bulan Ramadan itu mengambil orang yang mengetahui, yang memahami haknya bulan Ramadan. Kemudian setelah diambil, dihadapkan dibawa ke hadapan Allah, kemudian maka dia Allah, ya Allah. Kemudian setelah mengambil orang yang memberi haknya bulan Ramadan, dibawa ke hadapan Allah. Allah kata, ya Ramadan, mada turidu? Bulan Ramadan, apa yang kamu kehendaki? Jawabnya bulan, saya menginginkan berilah mahkota orang ini. Akhirnya Allah itu memberi mahkota sebanyak 1000 mahkota kepada orang tersebut. Kemudian Allah memberi syafaat kepada orang-orang yang fayasfa'u kepada syafaat. Allah itu memberi syafaat kepada 70.000 orang yang ahli yang melakukan dosa besar. Kemudian Allah memberikan orang tersebut bisa memberi syafaat kepada orang tersebut, sehingga orang itu bisa memberi syafaat kepada 70.000 orang yang melakukan dosa besar. Kemudian Allah mengawinkan orang tersebut dengan 1000 bidadari. Setiap bidadari itu mempunyai 70.000. Ma'a kulli hawra as-sab'una alfin wasifatin. Jadi setiap satu bidadari itu diberi 70 perhiasan
7 bulan sifat ini tidak sama dan menaiki burak. Kemudian sumaya kebuhu ala burak dan Allah menaikkan burak, menaikkan orang tersebut dan kemudian Allah menaikkan orang tersebut di atas burak. Setelah itu Allah bertanya lagi kepada bulan Ramadan, apa yang kamu inginkan? Jawabnya bulan Ramadan, saya menginginkan ya Allah agar supaya orang ini menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang tersebut oleh Allah diletakkan ada di surga Firdaus. Kemudian tanya lagi, apa yang kamu inginkan? Ya Allah, gimana karamah? Hanya Allah memberi 100 kota, 100 negara yang terbuat dari yakut yang merah, dari zabarjud, dari zabarjad, dan setiap kota itu ada 1000 gedungnya. Ini menunjukkan ada gimana ini semua ini apa nih? Artinya menunjukkan kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan. Jadi kalau kita ibadah bulan Ramadan, memohon ampunan kepada Allah pada bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita memohon rahmat kepada Allah pada bulan Ramadan, Allah akan memberi rahmatnya. Ini gitu kalau bulan Ramadan. Jadi ini masih ada sekarang, masih tanggal 5 nanti masih tanggal 5. Daripada bulan Ramadan ada sholat tarawih. Nah sholat tarawih itu juga ada faedahnya. Seandainya keutamaan bulan Ramadan, seandainya orang itu memahami apa yang terdapat pada bulan Ramadan, maka orang tersebut selalu mengharapkan bulan itu bulan Ramadan. Jadi semua bulan itu masuk bulan Ramadan kalau orang itu faham, mengetahui apa yang ada atau mengetahui keutamaan, benar-benar mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Sesuai lagi dengan sabda Nabi, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aw ta'lamu ummati ma fi Ramadan natamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, berarti Abdullah bin Abbas, beliau dari Rasul mendengar Rasulullah Daud, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanad kulluha Ramadan. Tidak Rasulullah, seandainya umat saya itu mengetahui suatu perkara yang ada pada bulan Ramadan, maka 1 tahun penuh itu diharapkan berupa bulan Ramadan semua. Kenapa? Karena li'annal hasanata fi mujtami'atun wa ta'ah maqbulah wa ta'ah mustajabah wa dzulma ufir wal jannata mushtaqul lahu. Karena pada bulan Ramadan semua kebaikan, li'annal hasanata, jadi kebaikan itu dikumpulkan pada bulan Ramadan. Taat itu, ketaatan akan diterima. Kita melakukan taat kepada Allah diterima, amalan kita kepada Allah diterima, doa kita mustajabah. Kita mohon ampunan kepada Allah, Allah akan mengampuni. Bahkan surga itu juga rindu kepada umatnya Rasulullah. Nah, surga itu rindu kepada umatnya Rasulullah. Walidzalika
Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafidil lisan wa muqimil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Jadi surga itu rindu kepada 4 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, rindu kepada orang yang menjaga lidahnya. Yang ketiga, surga itu rindu kepada orang-orang yang memberi makanan terhadap orang yang kelaparan. Yang keempat, surga itu rindu kepada orang-orang yang puasa pada bulan Ramadan. Jadi karena kita itu puasa bulan Ramadan, berarti surga ya rindu kepada kita. Berarti sangat beruntunglah kita itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sangat beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ij'alu. Jadi pada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan itu Allah datang malaikat, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammad alaihi salatu wasallam. Allah dawuh ke malaikat, jadikanlah ya malaikat, jadikanlah salat sampean, ibadah salat sampean, tasbih sampean pada bulan Ramadan itu buat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholatnya malaikat, tasbihnya malaikat buat kita, buat umatnya Nabi Muhammad, pasti diterima. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Kami sebagai insan manusia yang dhaif sudah tentu banyak kesalahan-kesalahannya. Akhir qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.